Mari kita kenali jurnal pertama hari ini. Tentunya dari pertama kali kita kumpulin modal dulu. Caranya jualan saham. Kalau di corporation, cara mendapatkan sumber dana masuk itu harus dari penjualan saham. Di sini nama PT Corporation-nya adalah Hydroslide. Menerbitkan 1000 lembar saham, nilai yang tertera par value-nya $1 per lembar. Siapkan jurnal jika 1000 lembar yang tadi itu dijual pas nilai yang tertera. Nilai yang tertera 1, harga pasarnya dianggap 1. Ini jurnalnya teman-teman. Ada uang cash masuk, aset masuk, debit. Common stock itu adalah akun equity. Equity, modal bertambah, kredit. Jadi cash, common stocknya kebetulan sama, 1000 lembar dijual 1, 1000. 1000 lembar kali par value 1, 1000. Mari kita lihat yang B. Bagaimana kalau dijualnya lebih mahal, lebih tinggi dari par value? Yang biasanya yang sering muncul di kondisi sehari-hari yang ini teman-teman, yang B. Ketika kita menjual 1000 lembar, dijual 5. Berarti kita dapat 1000 kali 5. Uang yang masuk 5000. Nah, perhatikan kata-kata saya ini baik-baik, ingat-ingat sepanjang kalian punya corporation. Common stock itu harus senilai par value. Common stock harus senilai par value, sehingga 1000 lembar kalikan par value, nilai yang tertera 1, tulislah di situ 1000. Dari sini kita bisa mengetahui ada selisih 5 kurangi 1 berarti 4000. Apa itu 4000? Itulah yang disebut dengan keuntungan penjualan saham. Paid in capital in excess of par. Parnya 1 dijual 5, untungnya 4. 4 per lembar, kali 1000 lembar. 4 kali 1000, 4000. Silakan dikenali jurnal yang baru. Di chapter ini kalian harus ingat ya, tidak akan menemukan gain. Jadi tidak ada gain loss di chapter corporation. Bagaimana corporation mengakui keuntungan? Paid in capital in excess of par di kredit. Kalau rugi gimana? Ya tinggal paid in capital in excess of par-nya di debit. Itu tanda untung ruginya di corporation. Ini penampilannya teman-teman. Common stock ini keuntungannya paid in capital in excess of par ditambah return earnings semuanya adalah total equity. Bagaimana jika saham kita tidak punya par value, tidak punya nilai tertera? Tenang saja, pasti ada penggantinya yang disebut di sini stated value. Perlakukan stated value itu sama dengan par value. Jadi kalau Hydroslide menerbitkan 5000 lembar saham, stated value-nya 5, dapat uang cash 8 per lembar. Cash 8 kali 5000, 40.000. Share yang common stock-nya itu harus nilai par. Kalau tidak ada par, ya udah diganti stated. Stated-nya 5 kali 5000 lembar, 25. 40 kurang 25, 15. Untung, kasih nama apa? Paid in capital in excess of. Nah, kalau ini par kan par. Kalau stated ya stated value common stock. Gitu aja. Bagaimana lagi kalau tidak punya stated value? Ya sudah. Cash-nya 5000 kali 8, common stock-nya ngikut juga sama cash-nya 5000 kali 8 tadi. Jadi kalau kepepet ya, nggak ada par value, nggak ada stated value, ya sudah, nilai common stock-nya ikuti cash-nya. Tidak bakal muncul paid in capital in excess. Bagaimana kalau penerbitan sahamnya untuk mendapatkan servis, jasa, seperti jasa pengacara, konsultan, ataupun untuk mendapatkan aset yang selain uang tunai, non-cash. Misalnya tanah, bangunan, peralatan. Contoh, seorang pengacara, sebuah kantor pengacara, telah membantu Jordan Company dalam operasionalnya, terus ditagih 5.000 untuk servisnya. Nggak dibayar uang, setuju dibayar pakai saham kantor pengacara tadi itu. Dibayar pakai 4.000 lembar saham, par value-nya 1. Tenang saja, bakalan sama. Cuma debitnya kita bukan dapat uang cash. Debitnya kita dapat kasih nama jasa penggunaan pengacara tadi itu organizational expense ya. Jasa konsultasi, jasa pengacara, itu boleh kalian kasih debit organizational expense. 5.000 tadi. Jangan lupa, saya cerita tadi di kredit, muncul common stock. Common stock itu harus senilai apa teman-teman? Common stock harus selalu senilai par value. Sehingga common stock-nya 4.000 kali par 1, 4.000. Selisihnya keuntungannya disebut dengan paid in capital in excess of par. Coba lagi, bagaimana kalau di sini ada par value 5, harga pasarnya sekarang aktif diperdagangkan 8.
Perusahaannya menerbitkan 10.000 lembar untuk mendapatkan tanah. Tanah itu sedang diiklankan harganya 90.000. Mari kita simak jurnalnya. Karena kita mendapatkan uang, debitnya cash. Kalau kita mendapatkan jasa dari konsultan, dari pengacara tadi, debitnya organizational expense. Kalau kita mendapatkan tanah, ya debitnya tanah. Kalau dapatnya rumah, ya building. Dapatnya mesin, ya equipment, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Kalau tadi jasanya gampang ya, jasanya 5.000 ya dapatnya 5.000. Uangnya 5.000 ya dapatnya 5.000. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kan ada dua hal yang diketahui kalau kalian simak. Ada harga pasar saham, ada harganya tanah. Dua-duanya diketahui. Ternyata kalian gunakan yang 8. 8 kali 10.000, 80.000. Kenapa? Jawabannya kok tidak boleh pakai 90.000? Karena 90.000 itu informasi tidak jelas. Itu bukan harga pasar tanah, tapi itu harga iklan tanah. Jadi yang digunakan di sini itu, kalau 90.000 itu adalah harga pasar tanah, yang menentukan harga pasar siapa? Ada seorang profesi yang namanya appraisal. Kalau itu memang ditentukan harga pasar tanahnya 90.000, kalian boleh pasang 90.000-nya di sini. Kenapa yang ini 90.000-nya kok enggak boleh? Sekali lagi ini tuh harga iklan ya. Harga iklan itu subjektif sekali teman-teman. Yang iklanin tuh orang lain beda-beda, bisa bilang harganya sesuai keinginan mereka beda-beda. Sekali lagi ya, kalau ini fair value kalian gunakan 90.000 itu. Tapi karena ini bukan fair value, ini hanya harga advertisement, hanya harga iklan, makanya harus pakai yang lebih up to date, yang lebih jelas itu informasi yang harga pasar saham. Terus ingat tadi saya bilang common stock itu harus selalu senilai par. Jadi parnya 5 kali 10.000, 50.000. 30.000 selisih keuntungan, taruh sebelah kredit namanya paid in capital in excess of par.